Stop membuli Pak Menkes. Buat Bapak Terawan, saya tahu posisi Bapak sedang sulit. Dari zaman kemerdekaan sampai sekarang baru Bapak Menkes yang ketemu Covid. Udah ketemu Covid ditanya Mbak Najwa dan anggaran yang belum kepake kemana. Ya, lagian Mbak Najwa pakai nanya-nanya anggaran kemana. Kayak nggak tahu aja jawabannya kemana. Mana? Ya, orang-orang juga udah pada tahu anggaran. Ya mungkin dipikirnya daripada dana dipakai rakyat mati, mendingan rakyat mati dana nyisa. Lagian Pak, orang-orang emang bingung gara-gara nggak punya duit. Bapak bingung gara-gara kebanyakan duit. Lama-lama kalau begini yang bingung rakyat. Orang-orang pada gaduh baru Menkes ngilang, bukan gitu dia biasa ngilang-ngilang. Nah, sekarang apa yang ngilang? Ada respect masyarakat terhadap pemerintah. Kalau gitu mah ada juga yang hilang. Citra baik pemerintah. Aduh. Ada satu lagi yang bakal hilang, Pon. Lu sama gua. Tapi itu ada cara amannya. Kita serang Najwa Shihab. Karena Najwa udah membongkar keburukan pemerintah. Mana Najwa kalau menteri nggak bisa syuting, syutingnya diundur dong. Nah, sok-sokan wawancara bangku kosong mau nyari rating. Mana Najwa enak pers, ada backingannya. Kita nih rakyat biasa nggak aman. Hari ke hari menempel dengan dekat, melihat perkembangannya, dan ya saya lebih senang kalau sering dipanggil mata Najwa ini sehingga bisa balik sih. Mengapa menghilang, Pak? Anda minim sekali muncul di depan publik memberi penjelasan selama pandemi. Rasanya Menteri Kesehatan yang paling low profile di seluruh dunia selama wabah ini hanya Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Stop membuli Pak Menkes. Buat Bapak Terawan, saya tahu posisi Bapak sedang sulit. Dari zaman kemerdekaan sampai sekarang baru Bapak Menkes yang ketemu Covid. Udah ketemu Covid ditanya Mbak Najwa dan anggaran yang belum kepake kemana. Ya, lagian Mbak Najwa pakai nanya-nanya anggaran kemana. Kayak nggak tahu aja jawabannya kemana. Mana? Ya, orang-orang juga udah pada tahu anggaran. Ya mungkin dipikirnya daripada dana dipakai rakyat mati, mendingan rakyat mati dana nyisa. Lagian Pak, orang-orang emang bingung gara-gara nggak punya duit. Bapak bingung gara-gara kebanyakan duit. Lama-lama kalau begini yang bingung rakyat. Orang-orang pada gaduh baru Menkes ngilang, bukan gitu dia biasa ngilang-ngilang. Nah, seperti Wiji Tukul dan beberapa aktivis hilang. Seperti jawaban siapa pembunuh Munir ngilang. Nah, itu mah yang dulu-dulu, Pon. Emang sekarang apa yang ngilang? Ada. Nah, itu mah yang dulu-dulu, Pon. Emang sekarang apa yang ngilang? Ada. Respect masyarakat terhadap pemerintah. Kalau gitu mah ada juga yang hilang. Citra baik pemerintah. Aduh. Ada lagi yang hilang, Pon. Kekuatan KPK. Waduh. Tapi ada satu yang nggak hilang-hilang, Apa, Pon? pejabat korupsi. Iya, aduh. Ada satu lagi yang bakal hilang, Pon. Siapa? Lu sama gua. Ya. Tapi itu ada cara amannya. Kita serang Najwa Shihab. Karena Najwa udah membongkar keburukan pemerintah. Mana Najwa kalau menteri nggak bisa syuting, syutingnya diundur dong. Nah, sok-sokan wawancara bangku kosong mau nyari rating. Mana Najwa enak pers, ada backingannya. Kita nih rakyat biasa nggak aman. Lu doang yang gak aman. Kok bisa? Gua aman. Nih. Love regime. Love regime. Aman? Aman. Nah kalau gitu gue juga aman. Pro pemerintah aman. Aman kita. Aman semua. Love regime. Suarez. Pulang ke grup. Evaluasi dari hari ke hari menempel dengan dekat, melihat perkembangannya, dan ya saya lebih senang kalau sering dipanggil mata Najwa ini sehingga bisa balik sih. Pandemi belum mereda dan terkendali. Karenanya kami mengundang Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Tentu tak ada sosok yang lebih tepat bicara kepada publik, kepada kita, memberi penjelasan tentang situasi sebenarnya dan sejauh apa penanganan yang dilakukan negara. Adalah Pak Terawan yang punya wewenang, akses anggaran dan pemberi arahan. Pastilah di atas sana beradu banyak kepentingan, namun Pak Terawan semestinya orang paling gencar memperjuangkan kepentingan kesehatan. Presiden terus membentuk tim berbagai rupa, menteri-menteri lain juga sudah angkat suara, namun selama jabatan Menteri Kesehatan masih di tangan, tanggung jawab terbesar tak bisa lepas dari pundaknya. Kesekian kalinya kami mengundang. Inilah kursi dan panggung mata Najwa untuk Menteri Terawan. Mengapa menghilang, Pak? Anda minim sekali muncul di depan publik memberi penjelasan selama pandemi. Rasanya Menteri Kesehatan yang paling low profile di seluruh dunia selama wabah ini hanya Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
Atau kehadiran Menteri Kesehatan di muka publik memang Anda rasa tidak terlalu penting? Sejak awal pandemi Anda terkesan menganggap virus ini bukan ancaman besar. Apakah kini Anda mengakui bahwa kita kecolongan dalam langkah penanganan di awal yang seharusnya bisa lebih tanggap? Saya ingin klarifikasi informasi, apakah betul di awal-awal pandemi dulu justru Anda, Menteri Kesehatan, yang mengusulkan bahwa kita tidak perlu melakukan karantina wilayah? Pak Terawan, sampai sekarang kondisi pandemi belum juga terkendali. Data dan angka jelas menunjukkan itu. Di saat negara-negara lain bahkan sudah berangsur-angsur bisa memperlonggar situasi, Pak. Kenapa kita tertinggal? Presiden Jokowi secara terbuka berulang kali menegur kinerja Anda di depan publik. Berangkat dari penilaian atasan Anda itu, saya akan beri kesempatan pada Anda untuk menjelaskan soal teguran itu satu persatu, Pak Menteri. Kenapa tes kita belum juga mencapai target? Kenapa resapan anggaran kementerian masih rendah? Kenapa berbagai peraturan dan birokrasi masih berbelit di Kementerian Kesehatan? Dan kenapa perlindungan tenaga kesehatan kita belum maksimal? Spesifik soal tenaga kesehatan, angka kematian nakes kita sangat tinggi dan masih terus naik. Bukankah Menkes seharusnya menjadi pelindung dan pembela utama nakes? Kapan perbaikan bisa kita lihat? Masih saja ada disparitas antara data pusat dan data daerah. Padahal data saat pandemi sangat krusial untuk menentukan kebijakan. Mengapa sampai sekarang tidak juga beres? Bagaimana dengan data bahwa gedung Kemenkes menjadi klaster perkantoran terbesar di Jakarta? Kenapa tidak terbuka dan transparan lalu menutup kantor, Pak? Pak Terawan, ada banyak Menteri Kesehatan yang mundur karena penanganan COVID-19. Misalnya Menteri Kesehatan New Zealand, Ceko, Polandia, Brazil, Chile, Pakistan, Israel, Public Health Director-nya mundur, Kanada, Public Health Agency Presidennya mundur. Pertanyaan saya, Pak, apakah penanganan kita lebih baik dari negara-negara yang Menkesnya mundur itu? Yang jelas bukan hanya desakan ke Presiden, tapi publik, diantaranya lewat petisi, meminta kebesaran hati Anda untuk mundur saja. Siap mundur, Pak? Atau bagaimana Anda bisa meyakinkan publik bahwa memang masih layak menjalankan atau menduduki posisi yang berat ini? Pak Terawan, itu hanya sebagian dari pertanyaan yang bukan hanya datang dari saya, tapi juga kami kumpulkan dari publik untuk Anda, Menteri Kesehatan. Kami tahu tak akan ada yang bisa menyelesaikan persoalan pandemi ini sendirian. Tapi kami berharap Anda setidaknya bersedia untuk memberi gambaran. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, waktu dan tempat, dipersilahkan. Mengevaluasi dari hari ke hari, menempel dengan dekat, melihat perkembangannya, dan ya saya lebih senang kalau sering dipanggil mata Najwa ini sehingga bisa balik sih. Lebih senang kalau sering dipanggil mata Najwa ini sehingga bisa balik sih. Lebih senang kalau sering dipanggil mata Najwa ini.